Halo, selamat siang sahabat GK Invest Semarang. Selamat siang, selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 ini menjadikan tahun yang lebih sehat, lebih sukses, lebih sejahtera, dan tentunya lebih dimudahkan sama yang di atas semuanya. Eh, eh, untuk seminar siang ini, saya akan coba memberikan materi bagaimana cara mengelola resiko menjadi peluang profit. Oke, jadi sahabat GK Invest Semarang khususnya ya, mungkin banyak teman-teman atau banyak sahabat-sahabat GK Invest Semarang ini sudah beberapa kali mendengar tentang bisnis atau trading di forex khususnya ya. Mungkin trading di forex itu high risk, kemudian banyak yang rugi, bahkan banyak banyak penipuan atau investasi-investasi bodong yang memanfaatkan bisnis forex tersebut. Jadi resiko trading forex itu ada beberapa sumber, misal satu dari perusahaannya atau dari brokernya. Jadi broker tersebut harus dipastikan, sahabat GK Invest Semarang, dipastikan broker tersebut punya lisensi atau legalitas. Kalau di GK Invest tentunya bisa dicek di website kita. Kita sudah member dari Bapepti, kemudian member dari GFX, Jakarta Future Exchange, kemudian ICDX, kemudian juga kita juga clearing berjangka Indonesia, kemudian ICH juga, kita juga sudah merupakan member di situ. Jadi resiko yang pertama itu muncul dari perusahaannya. Jadi ketika kita deposit atau invest, kemudian kita mengalami kesulitan withdraw, itu salah satu juga resiko. Jadi pastikan risiko tersebut sangat minim atau bahkan untuk perusahaan brokernya untuk zaman sekarang mungkin sudah sangat ketat ya teman-teman. Jadi dipastikan member untuk broker tersebut sudah terdaftar di ECDX atau di BBJ seperti itu. Jadi dipastikan member tersebut berlisensi. Jadi keamanan dana kawan-kawan itu terjamin secara apa ya, secara equity-nya akan terjamin. Jadi eh, lisensi atau legalitas ini menjamin penarikannya. Jadi bukan menjamin transaksi, bukan ya. Jadi menjamin bahwa likuiditas itu akan dijamin. Misal hari ini mau narik $1.000 atau $10.000 atau bahkan $100.000, itu akan dijamin selama sesuai di equity dan selama perusahaan tersebut member di lisensi Bapepti. Salah satunya seperti itu. Oke, mungkin GK Invest Semarang khususnya ya. Jadi sudah kita sering melakukan edukasi, melakukan seminar-seminar online ataupun seminar secara private kepada klien-klien supaya klien ini bisa memahami bahwa perusahaan itu juga, kalau kita tidak bisa memilih perusahaan yang benar, itu juga merupakan resiko. Oke, selanjutnya untuk eh, apa? Untuk tips selanjutnya eh, kita akan membahas eh, kesalahan memahami trading forex. Jadi teman-teman di sini
saya harap ketika mulai transaksi di mata uang khususnya ya, atau forex, itu dipastikan kita memahami dulu apa yang harus menjadi ketentuannya. Untuk pertama, jadi bahwa trading forex itu bukan modal kecil profit besar. Jadi pasti Anda sering mendengar hal ini tentang kenyataannya bahwa jenis investasi trading forex itu high risk dan high return. Jadi ketika eh, modal kecil, jadi ya profitnya juga menyesuaikan. Semakin besar profit, semakin besar resikonya. Kemudian profit itu berbanding lurus. Jadi profit itu berbanding lurus kawan dengan modal. Kemudian modal itu sangat mempengaruhi jumlah lotnya. Jelas kan? Jadi nggak mungkin dong modal 10 atau $200 profitnya bisa sampai 100 juta atau bahkan eh, melebihi melebihi profit yang tidak wajar. Itu tidak mungkin. Jadi karena modal itu sangat berpengaruh terhadap trading. Semakin besar jumlah lot, maka loss atau profit akan semakin besar pula. Jadi ketika lot besar, ya berarti peluang profitnya juga gede, besar. Peluang risikonya juga akan mengalami besar juga. Jadi berbanding lurus sebenarnya untuk loss atau profitnya. Oke. Untuk yang kedua, ya. Jadi zero sum game. Maksudnya adalah trader profit melawan trader loss. Trader bisa memperoleh profit dikarenakan adanya trader-trader yang mengalami loss. Hal ini tidak benar ya kawan-kawan. Jadi karena teori mengasumsikan bahwa semua yang masuk market memiliki perilaku yang sama atau trader semua. Jadi kenyataannya para pemain besar adalah mereka yang melakukan investasi atau target kontrak mereka panjang. Jadi dia long term. Sehingga asumsi Anda ketika Anda profit mereka loss itu tidak benar karena mereka memang bermain dengan margin yang cukup besar. Jadi tidak mungkin eh, perilaku kita di Semarang misal, kita buy atau sell gitu ya, akan sama dengan perilaku trader yang ada di Tegal atau yang ada di Banjarnegara atau yang ada di Jakarta. Itu tidak akan pernah sama. Jadi teori kalau trader profit versus trader loss itu tidak benar. Jadi ini bisa bisa diasumsikan yang tadi saya sampaikan di nomor 2. Oke, yang ketiga. Jadi kerja santai dapat duit, hal ini juga tidak benar, kawan. Jadi trading forex khususnya itu membutuhkan satu riset. Jadi riset ini sangat dibutuhkan. Jadi kita harus meriset atau menganalisa, meriset atau mengulang. Jadi kenapa ini hal ini bisa turun, kenapa harga ini bisa naik, itu sebenarnya ada penyebabnya. Kemudian analisa sahabat-sahabat bisa tahu bahwa analisa ada analisa fundamental, kemudian analisa teknikal, kemudian yang ketiga adalah money management. Money management ini sangat berpengaruh juga karena nggak mungkin kita masuk oh, dua kita masuk $1.000 atau 10 juta kita transaksi satu lot itu kan sangat berisiko. Jadi kemudian perkembangan teknologi melalui banyaknya software AI mencoba menjawab hal ini. Namun sayangnya belum bisa terjawab sampai saat ini. AI rentan terhadap news atau berita, harga trending yang ekstrim, kemudian market sideways, dan lain sehingga secanggih apapun logika AI, pengguna juga harus memantau dan mengerti kondisi market. Jadi kalau kawan-kawan menggunakan AI atau kita sering melihat robot, itu sebenarnya
kita harus sering mengupdate atau memantau karena kondisi pasar hari ini atau bahkan siang ini terhadap nanti sore itu sudah berbeda. Apalagi sekarang lagi isu tentang virus baru yang Macron itu kan. Jadi kita eh, harus 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 sering mengupdate. Kemudian dulu pertama maraknya virus corona ya kawan-kawan. Kalau kita nggak mengupdate itu akan sangat berbahaya buat kelangsungan transaksi kita. Oke, kemudian eh, salah satu transaksi teman kawan-kawan di sini yang salah satu penyebab cara transaksi sahabat-sahabat trader juga juga eh, diversifikasi pair. Jadi misal kita transaksinya eh, pound sterling USD atau emas XAU USD. Jadi kita fokus terhadap satu pair itu. Jadi kita tidak bisa berkembang. Jadi tidak ada diversifikasi atau kita bahasa Jawanya kita kalau beli jangan satu aja, jangan satu telur aja. Mungkin ada beberapa yang kita eh, diversifikasi sehingga ketika terjadi risiko atau loss itu tidak semuanya berimbas. Gitu. Oke, yang selanjutnya jangan fanatik terhadap salah satu mata uang. Jadi salah satu mata uang itu sangat jangan kita terlalu fanatik ya. Jadi misal euro, USD atau pound sterling USD atau USD JPY, Jepang Yen, kemudian Aussie itu salah satu cara mendiversifikasi eh, transaksi kita. Oke, ini berbahaya sahabat. Jadi yang yang belum memiliki pengendalian emosi yang baik karena akan memaksakan open posisi di satu mata uang atau di satu komoditi walaupun kondisi market saat itu kurang bagus. Jadi karena kita ini sering eh, em, eh, kita selalu transaksinya satu mata uang itu atau misal kita hanya transaksi euro ya. Jadi dalam kondisi market yang kurang bagus, kita akan selalu memaksakan untuk transaksi di euro. Padahal mata-mata uang yang lain, misal Aussie, mungkin USDJP yang beritanya cukup mendukung, itu salah satu cara untuk mengendalikan resiko. Jadi mengendalikan resikonya. Itu. Kemudian yang kedua, akan berbeda jika memiliki diversifikasi di pair lain. Misal Euro USD tidak bagus marketnya, sahabat trader bisa mencari pair lain yang kondisi marketnya kondisi misal kayak tadi yang saya sudah bahas tentang Aussie atau mungkin tentang USD JPY itu salah satu cara untuk meminimalkan resiko tersebut. Gitu. Jadi itu salah satu cara. Kemudian trading dengan mendiversifikasikan pair atau pasangan itu ini lebih aman atau akan lebih profitable karena tidak memasangkan diri masuk di market yang sedang kurang bagus atau sedang jelek. Jadi kita ibaratkan naruh telur itu tidak di satu keranjang, jadi beberapa keranjang sehingga ketika terjadi resiko itu tidak tidak terjadi eh, tidak terjadi risiko yang berlebihan. Oke, mohon maaf sebentar.
Oke, maaf, tadi ada telepon dari ibu saya, jadi saya harus mengangkatnya. Oke, jadi salah satunya kita trading itu salah satunya transaksi dengan beberapa pair. Salah satunya pair yang bagus atau misal saat ini kondisi euro lagi marketnya lagi stabil ya, kita bisa melakukan transaksi di euro. Ketika euro kurang bagus, kita bisa melakukan transaksi di lain euro, misal ke emas. Emas mungkin ini salah satunya lagi sedang bagus ya, karena kan biasanya kalau menjelang akhir tahun atau menjelang Imlek itu kan kecenderungan banyak orang yang akan membeli emas. Oke, nextnya saya eh, salah satunya seperti itu. Jadi ini salah satu teori bagaimana kita bisa mendiversifikasikan transaksi tersebut. Kemudian salah satu cara cara mengubah resiko menjadi peluang keuntungan itu salah satunya bisa kita dengan menggunakan salah satu cara kita bisa menggunakan locking atau metode locking. Bagaimana cara metode locking itu bisa bisa kita kita lakukan. Oke, ini salah satunya akan saya bahas XAU atau kita akan lihat grafik satu untuk XAU. Oke, kebetulan ini lagi ada trading. Saya akan bahas yang USDJP. Oh, USDJP juga ada ya. Aussie JPY. Oke, kita akan lihat di sini bagaimana cara mengelola risiko itu bisa menjadi peluang peluang profit. Oke, jadi setiap kali transaksi itu kita pastikan bahwa kondisi pasar kemarin itu salah satu acuan bagaimana langkah untuk hari ini. Misal untuk Aussie JPY, kita akan melihat harga tertingginya kemarin ada di sini dan harga terendah kemarin ada di sini. Oke. Jadi harga terendah, harga tertinggi atau harga terendah itu kita sudah pastikan kita harus tahu harga tertinggi kemarin berapa, harga terendah kemarin juga berapa. Jadi metode logging atau kita sebut buy sell ya. Jadi kalau salah satu logging itu kan salah satu mengurangi resiko atau kita bahasanya risk manajemennya adalah log. Jadi ketika kita buy satu lot, ketika harga turun kita sell juga dengan volume sama satu lot. Artinya itu sudah rugi. Jadi logging itu sudah rugi jika posisi buy dan sell itu kan kita lepas. Locking itu kalau saya lihat, kalau dari bahasanya itu kan mengunci ya kawan. Jadi kita akan mengunci atau kita kalau naik mobil lagi naik, ternyata mobil itu nggak kuat turun, kita kunci atau kita rem. Kita hand rem full, kemudian kita masukkan gigi P atau gigi satu, kemudian mesin kita matikan. Kan mobil itu berhenti menunggu kondisi kondisi jalan atau kondisi market selanjutnya. Jadi kondisi market dia akan terus-terus ke bawah atau ke atas. Ketika terjadi metode locking, ya kita harus pastikan bahwa high low kemarin ada di mana. Jadi lock ketika terjadi lock, ketika kita ngelock, kita
sarankan, misal kayak terjadi hari ini kita akan sel kan karena dia hari ini aus itu break hack ya kawan. Jadi kita akan buy di di buy stop di buy di atas, kemudian kita akan sell stop di bawah. Jadi akan terjadi locking. Jadi locking ini disarankan jangan terlalu jauh. Maksimum adalah 20 poin kalau XAU. Jadi maaf, kalau forex itu maksimal 20 poin. Misal ya, Aussie ya. Aussie ya, misal Aussie 8361 kita buy 60 berarti 8340 maksimum kita harus minimal harus ngerem dulu atau kita lock dulu. Terus bagaimana cara melepasnya? Kan gitu pertanyaan. Oke, pastikan harga itu dia mengalami breakout. Breakout salah satu. Jadi breakout atas atau breakout bawah. Kalau dia posisi di tengah, ya jangan kita lepas dulu. Karena kita akan menunggu konfirmasi bahwa harga itu break atas atau break bawah. Ketika terjadi break atas atau break bawah, karena itu tadi lock. Jadi locking itu karena kan tadi kan saya sampaikan locking itu adalah maksimum 20, berarti kita itu mengalami kerugian 20 poin tersebut. 20 poin tersebut. Jadi 20 poin tersebut itu kita locking, berharap kita akan membuang salah satu dengan kondisi market itu benar-benar confirm ke atas atau ke bawah. Nah, ketika terjadi lock seperti ini ya kawan. Jadi ini posisi ini kita waktu itu kita buy, harga berharap naik, ternyata turun, kita sell. Nah, harga sell ini saya sarankan untuk melepas di low-nya kemarin. Jadi harga low kemarin itu menjadi acuan untuk melepas sell-nya. Oke, ketika sell dilepas, karena tadi di atas ada buy, ketika sell dilepas itu adalah harapan satu-satunya adalah naik. Nah, Pak, ternyata dia turun lagi ya. Ketika turun lagi berarti kita ada satu langkah lagi bahwa di situ kita harus melepas atau membuang buy tersebut. Jadi kerugian yang tadi capai 20, kita batasin lagi 20, ternyata dia turun lagi 20, kita harus buang. Jadi total mengalami loss-nya kan tadi 40, artinya 40 poin masih wajar ya kalau kita transaksi. Nah, jadi banyak para sahabat GK Invest bagaimana melepas locking. Sebenarnya melepas locking ini salah satu risk management yang paling saya suka. Locking karena apa? Karena locking itu lebih 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 sopan. Artinya lebih sopan itu kita mengunci dulu. Karena resiko itu tergantung kita mau buangnya. Jadi kawan kita ada kesempatan lagi untuk membuang lagi. Jadi ada kesempatan 2 kali untuk dapat cuan atau profitnya. Kalau saat itu memang posisi benar-benar pasar konfirmasi ya kawan. Jadi konfirmasi itu saya bisa membaca konfirmasi itu dia break atas atau break bawah. Itu. Jadi salah satu teorinya seperti itu. Besar kemungkinan sih nanti sahabat GKNP Semarang bisa mempraktekkan atau nanti kita akan bisa edukasi lebih detail ya, mungkin bisa hadir ke kantor atau mungkin saya akan bisa memberikan secara private ya bagaimana cara melepas locking atau bagaimana cara kita meminimalkan risiko itu menjadi sebuah peluang besar, peluang profit maaf. Itu mungkin ada yang ditanyakan ya dari para peserta untuk hari ini. Oke, jadi eh, seminar online atau seminar online kali ini membahas bagaimana mengelola resiko. Sebenarnya resiko itu kita bisa memanfaatkan. Jadi ketika terjadi resiko, resiko itu kita bisa merubah, bisa menjadi peluang. Itu salah satu apa ya?
salah satu cara kita untuk lebih 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 ini lebih cermat ya. Jadi lebih cermat, lebih lebih ini ya, lebih waspada bahwa kapan kita harus melepas, kapan kita harus ini, kita juga harus melihat juga beritanya juga. Kemudian secara teknikalnya dia breakout atas atau breakout bawah. Jadi seperti itu biar kita bisa bisa belajar. Oh, ternyata dari kesalahan kemarin kita bisa menjadi pelajaran. Jadi selalu memakai jurnal ketika teman-teman melakukan transaksi. Jadi jurnal itu sangat membantu esok hari untuk kita melakukan transaksi lagi. Jadi jurnal itu bisa menjadi patokan atau aturan di mana kita harus OP atau open posisi atau enggak, atau kita harus ngelok, atau kita harus fight. Artinya fight itu kita harus profit itu bisa menjadi besar. Salah satu caranya dengan punya jurnal. Jadi jurnal itu harus dibandingkan dengan secara teknikal, fundamental, kemudian jam juga. Jam trading itu kan juga sangat berpengaruh. Oke, sahabat GK Invest Semarang, kemungkinan belum ada pertanyaan. Eh, saya kira cukup untuk seminar siang ini. Saya harap seminar kali ini bisa menjadikan tambahan, tambahan ilmu sehingga kita bisa mendapat referensi bagaimana kita mengelola resiko yang baik di trading forex. Trading forex itu juga butuh butuh ini, butuh dipelajari, butuh analisa, butuh kita duduk kemudian meriset kembali atau mereview kembali kenapa terjadi rugi, kenapa terjadi untung, itu sangat-sangat tetap dibutuhkan. Oke, sudah 30 menit kita seminar siang ini, sedikit semoga bisa membawa manfaat. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.